Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam acara podcast 1 jam bersama calon kepala desa. Di samping saya sudah hadir beliau sebagai calon kepala desa nomor urut 4 seperti itu. Beliau sapaan akrabnya Dek Rawati, Lek Rawati. Ya. Dan ada hal yang sangat istimewa pada kesempatan podcast kali ini karena beliau ini sudah pernah menjabat kepala desa Minakal 2 periode kalau tidak salah ya. 2 periode. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang berkaitan dengan strategi-strategi apa saja yang akan beliau lakukan jika beliau terpilih kembali sebagai kepala desa Minakal yang ketiga kalinya. Namun sebelum kita membahas lebih dalam apa yang akan menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, sebelumnya perkenalan dulu, Lek Rawati ya. Perkenalan karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Ya, dipersilakan Lek Rawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya tapi pakai bahasa Madura baik. Nama dia Rawati. Lahir putra asli di Binakal. Putra daerah. Lahir tahun 1962. Sudah berumur sekarang hampir 60. Ya. Alhamdulillah masih diberi kesempatan dengan Allah mungkin menyumbangsih untuk ikut kontestasi kontes pencalonan kepala desa periode 2001-2027. Ya, mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita. Amin. Dan masyarakat Binakal bisa mohon bantuan doa dan dukungannya. Terus terang harapan saya kalau Allah mengizinkan dan masyarakat Binakal memilih, seandainya saya terpilih, kalau bisa bermanfaat pada diri saya sendiri dan bagi masyarakat Binakal pada umumnya, mudah-mudahan Allah mengizinkan. Tidak pun saya tidak mengharap, tapi ridho Allah dan dukungan masyarakat Binakal yang saya harapkan. Sementara demikian. Ya, itulah tadi perkenalan singkat biografi tentang beliau, Lek Rawati, calon kepala desa nomor urut 4. Nah, mungkin sebelumnya Lek Rawati bisa diceritakan berkaitan dengan pengalaman pahit manisnya selama menjabat 2 periode itu. Mungkin ada cerita atau kenangan-kenangan yang bisa disampaikan pada kesempatan podcast pada kali ini, Lek Rawati. Baik, terima kasih. Insya Allah kalau masa-masa itu saya menjabat periode yang pertama dari 90 sampai 97. Dari 97 sampai 2006. Berarti lanjut itu ya. Waktu itu undang-undang mengatur jabatan kepala desa 8 tahun. Oh, 8 tahun. 8 tahun. Dan mungkin insya Allah masyarakat Binakal sudah memaklumi kalau masa itu gimana kepala desa dan gimana masyarakat Binakal. Karena begitu sulitnya untuk menjalankan pemerintahan desa. Terus terang waktu itu selama 2 kali periode dukungan dari pemerintah pusat belum ada. Iya. Ya, syukurnya kalau sekarang ini dukungan dari masyarakat, dari pemerintah khususnya pemerintah pusat sudah, saya kira sudah maksimal, lebih dari cukup. Tinggal melaksanakan aja. Ya, mungkin berkaitan dengan pahit manisnya itu ya. Kalau manisnya gimana itu? Ya, kalau manisnya yang namanya dulu itu masih
ketinggalan, nggak sekarang, nggak seperti sekarang. Iya. Ya dulu hanya itu yang namanya kepala desa itu ya di hadapan masyarakat memang dapat apa nilai lebih dari Nilai mata plus. masyarakat, tapi ya itu cita-cita kami tidak tersalurkan karena itu faktor pendukungnya belum memadai. Tapi alhamdulillah saya sampai periode terakhir saya bisa mengusahakan pertama SMP yang saya memang dambakan karena terus terang Desa Binakal tuh di bidang pendidikan sangat tertinggal. SD pun baru ada sekitar tahun 75 impres. Jadi kalau seumur saya warga Binakal yang nggak lari keluar desa belum bisa mengenyam pendidikan karena impres di Desa Binakal sendiri dapat tahun 75-an. Jadi kalau di bidang pendidikan sangat tertinggal. Namun alhamdulillah dengan dukungan masyarakat Binakal dan pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kami berupaya dan direkomendasi oleh Dinas Pendidikan mendapatkan sekolah SMP. Alhamdulillah sampai sekarang masih tetap berjalan. Mudah-mudahan ke depannya SMA atau yang lebih di atasnya akan dapat lagi tingkatan di atasnya. Iya. Kalau bisa perguruan tinggi seperti itu ya. Itulah. Ya, berarti SMP ini adalah hasil jerih payah jenengan selama masih menjabat sebagai kepala desa seperti itu. Alhamdulillah berkat kerjasama Muspika terutama tingkat kecamatan, waktu itu masih gabung dengan Curah Dami. Alhamdulillah sampai kecamatan pecah jadi kecamatan Binakal sendiri. Alhamdulillah waktu itu dilalap pas dapat SMP. Ya. Alhamdulillah karena Desa Binakal sekarang sudah menjadi ibu kota kecamatan. Kami sangat bersyukur dan kami pun ada setitik niatan untuk ikut membangun Desa Binakal. Desa Binakal. Ya itu. Ya, mungkin untuk motivasi Lek Rawati ikut dalam kontestasi Pilkades pada tahun 2021 itu apa, Lek Rawati? Kok ikut lagi seperti itu? Alhamdulillah saya sendiri sebetulnya mengingat usia sudah gak memungkinkan, tapi alhamdulillah walaupun sudah usia lanjut, mohon maaf pada mantan-mantan kepala desa yang setelah saya, bukan saya mengungkit jeleknya, bukan, tapi inilah fakta. Kami pun tertarik dari apa yang telah kami usahakan, nyatanya ditinggal. Ini yang membawa hati saya ini untuk masuk kembali, maju kembali. Itulah seperti pasar desa, ya, termasuk lapangan. Terus terang, tapi mohon maaf bukan kami ngungkit-ngungkit masa lalu. Yang jelas waktu itu kami berupaya semaksimal mungkin gimana Binakal sebagai ibu kota kecamatan, ya karena induk pemerintahan kecamatan, masa iya tingkat kecamatan nggak punya lapangan. Betul. Oleh karenanya kami berupaya dengan semua dinas terkait termasuk masyarakat Binakal. Alhamdulillah sukses sampai bisa ditempati tempat-tempat olahraga. Namun kenyataannya sampai sekarang ya gimana, oleh karena itu terutama ke pasar, karena pasar sendiri adalah
titik tolak perekonomian warga Binakal. Seandainya pasar itu hidup, insya Allah peningkatan akan lebih cepat. Peningkatan perekonomian di desa Binakal khususnya. Dan ini pun bisa membantu beberapa desa lingkungan. Insya Allah paling kecil sudah 3-5 desa lingkungan bisa berbelanja di pasar Binakal seandainya pasar desa Binakal itu dilanjutkan. Bisa dijalankan. Iya, itu. Iya, jadi itu motivasi Lek Rawati untuk ikut kontestasi pada tahun 2021. Nah, langsung kepada pertanyaan tadi, karena tadi Lek Rawati salah satu motivasinya berkaitan dengan terbengkalainya pasar yang ada di desa Binakal itu sendiri. Nah, jika Lek Rawati nanti terpilih sebagai kepala desa Binakal, mungkin strategi atau konsep yang akan dilakukan untuk melanjutkan atau menghidupkan pasar yang saat ini sudah terbengkalai, kira-kira akan kurang lebih 10 tahun ya Lek Rawati. Insya Allah saya tinggal sekitar 2006-2007 masa jabatan saya berakhir dan pasar baru selesai pembangunannya. Insya Allah karena sekarang desa sudah tidak kesulitan untuk mendukung ke arah ke sana. Saya kira program pemerintah pusat sudah ada alokasi dana seperti BUMDes dan pemberdayaan masyarakat desa. Betul. Kalau di sana dimanfaatkan, jangan terlalu muluk-muluk lah harapan kita. Sekarang nangani apa yang ada di masyarakat Binakal aja, tapi dikelola lewat BUMDes sendiri dan berkaitan dengan pasar, insya Allah saya kira nggak usah repot cari kemana-mana. Betul. Permanfaatan SDM yang ada dan produksi desa Binakal yang ada, apalagi desa Binakal terkenal mulai dulu adalah pengrajin pandai besi. Loh, di sanalah kita masuk karena ya termasuk BUMDes dan pemberdayaan ini kita gimana caranya untuk masuk di pasar desa itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan, jadi di pasar nanti jika Lek Rawati terpilih ya sebagai kepala desa, akan memaksimalkan dan memanfaatkan bukan cuma kepada seperti yang ada saat ini, pasar saat ini. Yang mana kalau kita ketahui pasar saat ini contoh terdekat di Sumber Suko. Itu kan cuma berkaitan dengan bahan sembako dan lain-lainnya. Nah, ini salah satu terobosan dari Lek Rawati berkaitan dengan juga memasarkan pandai besi ya. Terutama memang itu tujuan kami untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Binakal dulu, baru merekrut atau menarik minat dari desa-desa tetangga, terutama ya masyarakat Binakal duluan yang dibuat bibit untuk menggerakkan pasar itu. Betul. Mungkin konsep lebih teknisnya nih Rawati. Kalau kita mengacu kepada pasar sapi ya, di sana itu kan sistem mingguan. Nah, kalau konsepnya Lek Rawati berkaitan dengan pasar ini, khususnya dengan jika mau memasarkan pandai besi itu sistemnya bagaimana? Apa mau dikemas mingguan? Apa itu tiap hari begitu? Saya kira lebih baik yang tidak terjadwal. Mungkin kalau ke pasar-pasar mingguan atau seperti pasar sapi, mungkin kalau sekarang terlalu dekat dengan pasar yang ada punya pemerintah daerah. Tapi yang maksud kami adalah seperti produksi yang ada di Binakal. Kayaknya seperti contoh kecil aja, apa tempatnya ikan itu, Besek. Nah, besek dan pandai besi ini dikelola oleh BUMDes lewat pemerintahan, kerjasamanya antara pemerintah desa dan pengrajin yang ada.
dikelola di pasar desa, insya Allah lebih bagus. Jadi berkaitan dengan teknik pemasarannya itu memakai sistem konvensional atau nanti ada terobosan berkaitan dengan pemasaran via digital, contoh via Instagram Otomatis. atau yang lainnya itu, Li. Otomatis karena sekarang sudah zamannya nggak seperti dulu, zamannya sudah pakai digital, makanya kami harap pada anak-anak desa Binakal terutama yang sudah berpendidikan, yuk kita sama-sama lewat digital lebih canggih sekarang. Paling contoh kecil aja, sekarang kalau BUMDes dimanfaatkan, sementara yang jalan sudah silakan berjalan. BUMDes berjalan melalui masyarakat Binakal seperti apa namanya tadi? Ya. Bernyit. Besek. Besek pun kan rata-rata warga Binakal mungkin 90% produksi itu. Iya, membuat. Nah, itu pun sekarang saya dengar di dusun itu ada pengepulnya. Pengepul ini kita rangkul. Bahkan bisa Pak RT, lewat Pak RT atau lewat ibu-ibu BKK. Nah, dana yang ada lewat BUMDes itu juga dimanfaatkan ke situ. Makanya antara pemerintahan desa dengan pengrajin itu kalau sudah kerjasanya bagus, kalau pemasaran insya Allah tidak akan sulit. Seperti contoh di Kota Kulon, pasar Kota Kulon, di sana gudangnya waduh numpuk, yang namanya beden juga itu, tapi tiap hari diangkat oleh penjual-penjual ikan yang dari Banyuwangi, Bisuki, Jember. Betul. Yang bisa. Insya Allah kalau Binakal itu semuanya, terus lebih khusus pemerintahan desa yang harus ke depan. Pemerintahan desa kalau sudah di depan, insya Allah masyarakat tinggal mengikuti. Ya jangan menghilangkan yang ada, namanya sudah ada pengepul. Oh ini sudah tidak dipakai lah, jangan. Itu pun malah dimanfaatkan. Salah satunya dirangkul. Dirangkul bagaimana dia bisa mendukung program desa yang ada. Ya, berkaitan dengan UMKM itu sendiri memang menarik kita bahas pada kesempatan kali ini, Lek Rawati. Iya. Ya mungkin konsep dari Lek Rawati berkaitan dengan UMKM sejauh ini pandangannya masih kepada pandai besi itu sendiri ya. Iya. Mungkin jika terpilih Lek Rawati, mungkin ada tambahan inilah UMKM atau apa ya? Mohon maaf, sebetulnya waktu saya masih jabat dulu masa akhir-akhir, saya pernah bawa ya pengrajin pandai besi itu sampai studi banding ke Madiun. Oh, studi banding. Bahkan sudah ada terobosan kerjasama dengan pabrik gula Pelabuhan 3 Surabaya, Petrokimia Gresik sudah berjalan. Namun yang entah gimana kelanjutan itu kok saya masa jabatan berakhir juga ikut hilang. Nah itulah salah satu yang membawa daya tarik saya mau calonkan kembali. Maju kembali itu. Sebetulnya sudah bagus dulu kerjasamanya dengan pabrik gula peracikan. Terus dengan pendanaan dibantu oleh Pelabuhan 3 Surabaya, termasuk Petrokimia Gresik. Seandainya itu ya harus kita rintis kembali, insya Allah lebih bagus. Makanya kami harap, karena sekarang warga Binakal sudah banyak yang berpendidikan. Kalau waktu itu memang saya bergerak sendirian, mau ngajak siapa, SDM-nya belum apa-apa. Makanya kami ke depan mudah-mudahan warga Binakal memilih saya. Iya. Insya Allah saya akan lakukan itu. Insya Allah saya lakukan. Siap berarti. Insya Allah siap. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan tanah desa. Iya.
Mungkin Lek Rawati jika terpilih sebagai kepala desa Binakal, Iya. konsepnya bagaimana pengelolaan tanah desa itu sendiri? Terima kasih menginjak ke tanah kas desa. Sebetulnya tanah kas desa itu sudah masuk undang-undang apa namanya? Ya baik undang-undang maupun perda sudah masuk di sana. Kekayaan yang ada di desa itu dikelola, hasilnya harus masuk kas desa. Betul. Itu sejak dulu. Kenapa dulu? Yaitu kembali ke administrasi. Dulu pun karena SDM-nya, jangankan perangkat itu dulu kesulitannya setengah mati. Saya mau cari perangkat, masya Allah, tidak ada yang mau. Kenapa? Jasa yang diberikan oleh pemerintah desa nggak ada untuk perangkat. Ya istilahnya kerja bakti. Mana ada orang, apalagi sekarang, zaman sekarang yang mau kerja bakti. Malah kalau sekarang kan terbalik. Masyarakat butuh jadi perangkat desa. Dengan macam-macam cara sudah yang dilakukan. Kalau dulu nggak ada. Nggak ada yang mau ya? Nggak ada yang mau. Ya, makanya saya sangat bersyukur masih ada sisa-sisa angkatan saya seperti Pak Hamsin, itu memang sukarelawan dulu, nggak ada apa-apanya, ada insentif tiap bulan, masya Allah, nggak beli bensin 1 minggu habis, nggak cukup. Ya makanya saya sekarang syukur alhamdulillah pemerintah pusat sudah menganggarkan sedemikian rupa. Lah inilah kesempatan aparatur pemerintah yang ada di desa bersama-sama masyarakat untuk membangun desa yang lebih, terutama desa Binakal ini adalah sebagai ibu kota kecamatan. Minimal lah jadi contoh dari tujuh desa yang lain. Ya, ini masih berkaitan dengan tanah kas desa Lek Rawati. Mungkin konsep lebih mendalam lagi jenengan, nanti pengelolanya itu mau dikelola desa sendiri, dalam hal ini kepala desa, atau nanti ada sistem kerjasama yang melibatkan masyarakat atau investor. Nah, mungkin bisa dijelaskan itu, Rawati. Insya Allah kalau ke depan, karena jaminan kepala desa dan perangkat desa sudah pemerintah menyediakan, cukup lah. Lebih baik untuk pengelolaan tanah-tanah yang ada harus musyawarah, terutama pemerintahan desa dengan BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Gimana? Ya, itu pun harus pada intinya harus masuk APBD, anggaran pembelanjaan dan pembelanjaan desa. Betul. Masuk itu harusnya. Memang aturannya mulai dulu ya itu. Tapi dulu kenapa enggak seperti itu? Kepala desa mau rapat ke kecamatan waktu itu masih ke Juradami, bensin pun kesulitan. Jadi memang saya akui tidak ada administrasi kalau dulu. Makanya kalau sekarang dari RT sampai kepala desa sudah ada, ya walaupun boleh dikatakan kurang, boleh dikatakan cukup, boleh, tapi sudah ada. Kalau dulu sama sekali ada, tapi ya itu mungkin dibeli bensin setengah bulan habis. Iya, berkaitan dengan tadi Lek Rawati, Iya. Jika memang mau dikembalikan lagi kepada musyawarah desa yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat dan unsur lainnya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan dan ingin perjelas dari Lek Rawati nanti jika terpilih ya sebagai kepala desa Binakal, berkaitan dengan bagi hasilnya itu. Nah, yang jelas kan menurut Lek Rawati itu kan hasil dari tanah kas desa itu kan masuk kepada kas desa. Masuk ke desa seperti itu ya. Iya. Nah, itu semuanya dimasukkan ke desa atau nanti masih dibagi
berapa sekian persen lah dengan Makanya tadi kan itu lewat musyawarah yang ada, terutama pemerintahan desa, BPD dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang jelas pemerintahan desa tidak mungkin mengelola langsung. Lah aturan-aturan yang ada, adat istiadat di desa yang ada, silahkan dipakai. Ya tidak mungkin, oh di sini hasil sekian harus masuk. Yang kerja siapa? Harus ngikuti aturan yang ada. Umpamanya bagi hasil, ya yang hasilnya itu masuk kas desa. Setelah dipotong yang kerja. Harus ngikuti adat-adat istiadat yang ada di desa. Ya umpamanya desa mampu ngelola sendiri, ya tinggal potong biaya, lebih besar penghasilannya ke desa. Oh seperti itu ya. Iya. Ya berarti kalau saya simpulkan Lek Rawati lebih kepada masyarakat desa sendiri ya nanti yang mengelola. Iya memang, makanya yang namanya pemerintahan desa itu ya kepala desa dengan aparaturnya, BPD juga masyarakat. Yang namanya desa di situ, di Iya, undang-undang itu di situ. Ya soalnya kalau saya tidak keliru ya Lek Rawati, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu, Undang-Undang tentang desa, tanah kas desa itu salah satu pengelolanya bisa mendatangkan investor seperti itu. Nah mungkin Lek Rawati lebih setuju mana ini? Lebih mendahulukan masyarakat atau kepada investor atau sewa seperti itu? Ya kalau hitungan enteng-entengan sewa menyewa, tapi kalau dikerjakan dengan masyarakat sendiri, apa nggak lebih bagus? Pendapatan masyarakat dapat, desa dapat, kan lebih bagus. Artinya membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan pada masyarakat binakal sendiri. Makanya satu orang mampu mengerjakan 1/4 hektar, silahkan diberi peluang mereka. Otomatis kan ke desa, peningkatan ekonomi masyarakat desa binakal otomatis meningkat, pendapatannya meningkat. Ya kalau asal-asalan disewakan. Iya betul. Apalagi di balik itu ada rahasia terpendam. Wah. Ya, pertanyaan selanjutnya Lek Rawati berkaitan iya. dengan pelayanan desa. Nah, yang mana pada hari ini, khususnya pada saat ini kita tengah dilanda dengan yang namanya COVID-19. Iya. Di mana semua pelayanan itu mengharuskan tidak secara face to face, melainkan via digital seperti itu. Ya mungkin jika Lek Rawati terpilih sebagai kepala desa, sistem pelayanannya itu bagaimana nanti? Menyesuaikan dengan era industri ini, digital, serba digital itu. Saya sangat bersyukur karena masyarakat binakal sudah banyak yang SDM-nya sudah jauh lebih mapan dari masa-masa saya waktu dulu. Betul. Oleh karena itu kami kalau terpilih nantinya, malah kami bercita-cita ya jangan kalah sama kota lain lah. Kayak Banyuwangi, cetak KTP sudah di balai desa. Kenapa kita tidak? Iya. Sekarang yang sarjana di desa binakal, sudah memadai pokoknya daripada dulu. Yang sudah SDM-nya yang sudah lebih bagus dari dulu. Makanya kami harap kerjasamanya antara pemuda terutama yang sudah SDM-nya lebih jauh dari saya untuk ikut nimbrung di pemerintahan desa, manfaatnya ya di sana. Karena sekarang tidak tutup kemungkinan sudah zaman digital, bukan seperti dulu. Kalau dulu masih ke sana kemari. Kenapa tidak bisa binakal buka sendiri? Kan tinggal menghubungi pemerintahan daerah yang ada. Insya Allah bisa ada jalan insya Allah. Asalkan SDM yang diajukan desa ini bisa dipercaya oleh Disduk, insya Allah dibuka.
Nah, jika nanti begini Li Rawati, yang namanya serba digital itu ya salah satunya tanda tangan itu bisa digital seperti itu. Nah, apakah Li Rawati itu setuju nanti jika ada warga atau masyarakat yang meminta surat semacam surat lah yang berkaitan dengan hajatan tertentu untuk via WA, apa itu tidak mengurangi rasa wibawa jika jadi kepala desa seperti itu? Sekarang kalau mau cari harga diri, cari wibawa, jangan jadi kepala desa. Kepala Siap. desa itu pembantu masyarakat Desa. Jadi saya kira kalau itu sangat, ya memang ada batasan. Mungkin kalau tanda tangan secara digital, kalau enggak permasalahan pokok, kenapa tidak, demi melayani masyarakat. Kecuali kalau masalah pokok seperti sertifikat tanah, macam-macam. Pokoknya yang masalah pokok Kan rawan diselewengkan. diselewengkan itu. Kalau hanya pelayanan masyarakat yang biasa-biasa itu Ya, malah minta surat keterangan karena gitu. tidak mungkin kepala desa standby di balai desa, tidak mungkin. Jabatan kepala desa itu 75% di lapangan. Lain dengan sekdes 75% di kantor. Di kantor. Nah, Berarti harus standby kalau sekdes. Kalau sekdes, makanya dengan itu kami memang sangat mengharap sudah waktunya, bukan seperti dulu lagi. Cukup di balai desa sudah dengan sistem itu WA macam-macam, pokoknya pelayanan masyarakat yang untuk kemudahan masyarakat harus sudah dilayani. Ya meskipun dengan digital gitu ya. Seharusnya sekarang sudah waktunya Menyesuaikan beradaptasi dengan keadaan. Iya, ini pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan pelayanan desa, Dik Rawati. Berkaitan dengan apa yang harus diutamakan berkaitan dengan SDA dalam hal ini perangkat desa atau sumber daya alam dalam hal ini sarana dan prasarana itu. Yang lebih diutamakan menurut Dik Rawati itu apa dulu? Memang rasanya sangat berat untuk menuju ke sana, karena otomatis yang SDM dan sumber daya alamnya belum mendukung sepenuhnya. Memang harus, makanya kami harap partisipasi aktif antara pemerintahan desa dan generasi muda khususnya yang sudah mapan di bidang pendidikan ini. Kami harap kalau kami jadi kepala desa, partisipasi aktifnya, karena tanpa itu kepala desa bagus, apalagi seperti saya hanya lulusan SMA nggak bisa mengandalkan saya sendiri, nggak bisa. Makanya kami harap partisipasi aktifnya teman-teman, adik-adik, ponaan-ponaan warga Binakal yang pendidikannya sudah mapan, yuk kita sama-sama. Kalau masalah itu perangkat nggak bisa apa-apa, ya silakan, bisa kok di balai desa itu. Mau bongkar ya bisa, hanya kepala desa, tapi masa itu silakan beri peluang. Di mana yang ada silakan dibina, tidak usah dibinasakan. Yang ada dibina, mumpung ada yang di atasnya, yuk kita sama-sama. Insya Allah banyak peluang, bukan hanya jadi perangkat. Satu contoh tadi, tempat ikan aja, kalau kita bisa ngefull tempat ikan sak Binakal, berapa kakak Binakal? Katakanlah 1 ikat per hari, jangan mulu-mulu. 1 ikat bisa dikumpulkan di pasar desa, bumdes jalan, Masya Allah. Kalau hanya kopi nggak sulit. Siap. Ya, Dik Rawati menyinggung berkaitan dengan bahasa pemuda ya. Saya mewakili pemuda ini Dik Rawati, karena saya masih muda seperti itu. Iya.
Di Binakal ini ada beberapa organisasi pemuda. Kalau Iya, di iya. kerajaan itu ada organisasi pemuda yang bernama KPK. Di dusun masjid itu ada PBB. Nah, cara atau konsep Dek Rawati nanti untuk memfasilitasi terkait minat bakatnya pemuda itu seperti apa? Saya lihat dulu kemauannya dan bakat dari pemuda itu sendiri. Karena otomatis kami pun kalau diizinkan oleh Allah jadi kepala desa, potensi-potensi yang ada itu harus dipilah-pilah dulu. Yang ini potensi ke apa, yang ini ke apa, baru kita padukan nanti. Sama-sama jalan tapi kita bersatu. Jangan yang dusun ini, gak bisa gabung dengan dusun masjid. Yang dusun masjid gak bisa gabung dengan dusun pandai. Betul. Tapi gimana pandai, masjid dan kerajaan ini Bisa bersatu. berjalannya masing-masing tapi tujuan satu. Betul. Ya, gitu. Ya, pertanyaan selanjutnya Dek Rawati Iya, berkaitan iya. dengan BUMDes, Ah, Badan Usaha Milik Desa. hmm. Sejauh ini sebelumnya saya mantan ketua BUMDes, Oh, iya, iya, direktur iya. gitu. Cuma dipecat Oh. seperti itu. Ya, di BUMDes saat ini sudah ada satu unit usaha yaitu air bersih. Iya, iya. Nah, mungkin konsepnya Dek Rawati berkaitan dengan BUMDes itu kedepannya bagaimana? Ya syukur alhamdulillah kalau BUMDes yang ada ini sudah, insya Allah program BUMDes yang ada ini melanjutkan program saya dulu. Karena air itu dulu insya Allah saya yang merintis. Tapi alhamdulillah sekarang kalau dulu yang hilir sana nggak kebagian. Betul. Tapi dengan BUMDes yang ada bisa pakai kilometer, alhamdulillah sekarang merata walaupun tidak 100%. Iya. Namun ke depan yang saya harapkan dukungan dari pemerintah pusat ini kan tiap tahun. Yang digunakan untuk air itu mungkin 1 tahun. Lah kemana yang sisanya itu? Yuk kita kembangkan ke yang lain. Kalau yang BUMDes yang masalah air itu sudah jalan, tahun berikutnya cari usaha yang lain. Biar dana BUMDes itu kita tahu. Makanya di sini butuh apa namanya? Transparan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok, baik kelompok pemuda, tokoh masyarakat, kan banyak kifayah, banyak organisasi yang ada di Bedukuan. Betul. Tapi ini juga semuanya dipikirkan dengan tujuan untuk membangun desa yang lebih dari desa-desa yang lain yang tadi. Karena saya juga sangat berterima kasih karena program air bersih itu insya Allah dulu dananya hanya 3,5 juta, bisa sampai ke dusun Pande itu saya sudah akui luar biasa. Luar biasa. Karena hanya dana segitu kok bisa ke sana. Tapi alhamdulillah saya minta dukungan dulu, pernah dapat bantuan dari pusat, pernah. Ya syukur alhamdulillah dari kerajaan sana sampai mata air itu sudah pipa besi, tinggal pengembangan. Allah, kalau ini masih mau dikembangkan insya Allah masih ada. Bisa kebutuhan air bersihnya masih banyak, butuh pengembangan. Di samping itu masa dana BUMDes selama 6 tahun 5 tahun periode kepala desa 6 tahun cukup itu 1 kali, kan pengembangannya kurang. Gimana kalau setiap tahun, apalagi yang sudah jalan tinggal sisihkan lah. Di sana kan sudah ada kas lah, yang di situ dikelola, sudah kelola untuk air. Yang BUMDes yang berikutnya untuk apa, berikutnya untuk apa, itu namanya pengembangan.
Berarti Lek Rawati setuju dengan penyertaan modal kepada BUMDes ya untuk unit usaha baru? Sangat setuju, karena itu butuh memang BUMDes itu. Berarti BUMDes itu gabung dengan pasar. Sangat setuju. Saya sangat setuju. Malah harapan kami itu, karena kalau mau menghidupkan pasar ini tanpa dana ya sama-sama dengan burung berkicau, percuma kan gitu. Kalau dananya ini dialokasikan ke sana, sama menungguin air bersih terus kan, nggak harus ke sana. Ya mungkin ini Lek Rawati menyinggung berkaitan dengan BUMDes barusan. Dari segi pariwisata, apakah bisa di Binakal ini dijadikan wisata? Mengingat kalau secara demografi ya, secara lokasi dan keberadaannya itu tidak jauh sama halnya dengan yang Malang seperti itu. Sebetulnya kita sangat beruntung punya desa Binakal. Iya. Apalagi sekarang sudah jadi ibu kota kecamatan. Sebetulnya dulu pernah saya rintis, sudah dinobatkan akan menjadi desa kerajinan. Ya namun karena masa jabatan saya terbatas, ya, nggak sampailah. Sebetulnya seandainya estafet saya ke berikutnya tetap berjalan, insya Allah sudah terlaksana. Saya memang sangat mengharap, jangan muluk-muluk lah dulu apa yang ada, seperti sepeda gunung atau lagi sekarang marak-maraknya sepeda motor trail di Bondowoso. Oh iya. Kenapa tidak untuk Binakal ya 1 minggu sekali, tiap minggu atau sebulan sekali diadakan di sana. Event ya. Apalagi mengadakan seperti event sudah kelas besar. Sekarang tidak usah event dulu, kita tawarkan dulu ke masyarakat Bondowoso. Nih Binakal punya lokasi untuk main-main itu. Wah, insya Allah bisa. Jadi salah satu konsepnya jenengan yaitu adanya trek ya, trek downhill maupun trek untuk motor cross seperti itu. Iya, kan lebih dari itu masih banyak peluang yang lain. Tapi untuk ngerintis karena situasi yang ada sekarang ini kita padukan, tidak usah banyak keluar dana. Insya Allah kalau di sana dirintis, gak kalah dengan Malang, lebih bagus di sini kok. Apalagi malam hari duduk-duduk di atas di Sengon sana, woi kayak di atas surga kan. Surga dunia. Surga dunia ada di Binakal. Tinggal pemerintahan desa dan masyarakat Binakal membawanya. Iya. Mungkin melangkah kepada pertanyaan selanjutnya, Lek Rawati, berkaitan dengan pertanian. Karena tidak menutup mata di desa Binakal ini mungkin 70% ya petani seperti itu ya. Ya, insya Allah lebih. Lebih ya. Nah, kurang lebih. Ya mungkin berkaitan dengan ini Lek Rawati, kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk yang tidak seimbang dengan penjualannya seperti itu, harga gabahnya seperti itu. Iya. Saya kira kita kembali ke zaman dulu nggak salah kalau hasilnya tetap memadai. Seperti contoh kita buat pupuk, semacam pupuk apa dulu? Organik. Pupuk organik. Di sini potensi pupuk organik banyak jalan. Bukan kita mundur. Kalau zaman dulu itu ambil daun-daunan untuk pupuk. Kalau itu zaman dulu. Kompos. Sekarang makanya saya kembali lagi, harapan saya mungkin anak-anak kami yang di Binakal ini sudah ada keluaran dari SMK, dari apa, itulah dimanfaatkan. Gimana bisa membuat pupuk organik itu. Pemanfaatan SDM ini kita
pemerintahan desa yang harus menangani. Kalau tanpa pemerintah desa sulit rasanya, karena faktor perekonomian Binakal mungkin yang asli petani itu memang sangat-sangat minim sekali. Banyaknya buruh, memang buruh tani yang banyak. Makanya dengan itu insya Allah tidak masalah kalau pupuk langka, karena potensi yang ada banyak untuk buat kompos itu. Iya. Nah, tinggal kembali lagi pemberdayaan dengan BUMDes itu bisa di sana. Salah Banyak satunya peluang. kerjasama dengan BUMDes ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Di pemberdayaan manusia, kenapa tidak? Di sana juga bisa dicepretan ke sana. Pemerintahan tergantung yang ngelola sebetulnya. Ya cari anak-anak kita yang sudah pengalaman di sekolah, apalagi seperti SMK pertanian kayak Tanggulangin. Betul. Itu tampung nih, makanya tadi tak pilah-pilah mana anak ini yang pertanian, yang ini, yang pengrajin, yang teknik di Pandai Besi. Kalau yang pertanian ya silakan ke itu. Iya, siap. Iya. Mungkin ini Lerwati berkaitan dengan tadi ya, memang kelangkaan pupuk dan mahalnya pupuk itu salah satunya bisa disiasati dengan pupuk organik seperti itu. Nah, jika itu kita benturkan dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, kan masyarakat itu karena banyak faktor ya, salah satunya faktor kesibukan kerja itu tidak memungkinkan membuat pupuk itu sendiri, karena kalau saya amati masyarakat itu lebih memilih yang praktis seperti itu. Padahal secara efek kepada kandungan zat tanah itu sendiri bisa merusak kalau jangka lama itu. Ya mungkin caranya Rawati untuk memberi kesadaran kepada masyarakat itu bagaimana? Sekarang tidak tahu kalau sekarang, kalau masih saya dulu itu ada kerjasama dengan dinas pertanian yang namanya mungkin sekarang di kecamatan itu ada PPL. Di PPL itu ada program SLPHT, sekolah lapang apa namanya itu SLPHT. Nanti kita kerjasama dengan PPL itu, memangnya secara sadar dan kita memang akui petani itu memang maunya yang praktis. Makanya di sana kita rintis dari kerjasama antara pemerintahan desa dan generasi muda yang ada yang berpotensi kayak itu, kita undang PPL itu, bahkan kita buat contoh ke masyarakat. Apalagi desa punya tanah kas desa, silakan. Nih contoh tanaman padi yang pakai pupuk organik. 1 hektarnya dapat berapa? Kalau lebih dari pupuk urea, insya Allah secara spontan masyarakat Binakal pindah ke sana. Bahkan kalau Binakal mampu membuat kecamatan bisa ngelayani. Oh siap. Berarti buat perbandingan dulu seperti itu ya, salah satu strateginya. Untuk orang awam itu kan harus contoh. Ada bukti. Nah, ada baru bukti. Seperti saya dulu. Dulu orang tidak mau tanam penghijauan. Jangankan sengon di lahan penghijauan dropping dari pemerintah itu alasannya opini itu. Tapi kenapa sekarang tanam tembakau, jagung, macam itu tidak mau sekarang? Lebih baik tanam sengon, praktis, biayanya 1 kali biaya. Nah itu memang butuh contoh. Contoh satu-satunya masyarakat Binakal di tanah kas desa Binakal dulu. Betul. Nah, itu contoh. Memang kalau masyarakat awam memang harus telaten, memang tidak semudah membalikkan tangan, harus kasih contoh. Iya betul. Ya mungkin ini pertanyaan terakhir Rawati ya, berkaitan dengan pesta rakyat seperti itu. Ya. Mungkin konsep dari Rawati jika terpilih sebagai kepala desa Binakal
konsep untuk pesta rakyat itu bagaimana? Setuju sebelumnya apa tidak untuk pesta rakyat? Sebetulnya kalau Binakal sejak dulu itu kalau yang namanya besar-besaran untuk pesta rakyat itu memang nggak ada. Nggak ada ya? Istilahnya kalau dulu saya itu istilahnya hanya selamatan desa, Syukuran, ya. syukuran, terus kalau Agustusan itu biasa. Malah saya heran sekarang kalau dulu Binakal itu bisa mengirim perwakilan tingkat kecamatan masih curah dami. Kenapa sekarang saya nggak dengar masyarakat Binakal main sepak bola di lapangan curah dami di kabupaten? Lah kenapa nggak dengar? Saya tanya, apa nggak ada sudah generasi muda Binakal yang bisa main bola, main apa namanya kalau nyewa itu? Futsal. Daripada main futsal masih nyewa, lapangan sendiri terbengkalai. Enak di lapangan sendiri kok. Dimanfaatkan. Dimanfaatkan itu. Ya, mungkin sebelum acara ini ditutup, Lirawati, mungkin ada saran, masukan maupun kritikan pada acara podcast kali ini, Lirawati. Insyaallah saya hanya sekilas aja, kami hanya harap khususnya warga Binakal, mari kita ke depan jangan sampai tertipu dengan fata morgana, jangan sampai kita lengah dengan iming-iming yang belum pasti, karena memang kalau hanya sebagai fata morgana sekilas bisa jadi, tapi kalau ingin membangun desa Binakal, kita berempat mungkin ini adalah yang terbaik di desa Binakal, tapi ada salah satu yang lebih terbaik, yang super gitu. Marilah masyarakat Binakal semuanya hak pilihnya digunakan, dan memilih itu memilih dengan bismillah, mudah-mudahan tidak salah pilih. Betul. Terima kasih. Iya, saran untuk kegiatan ini, Lirawati, karena ini baru, Lirawati. Saya sangat berterima kasih kepada Nanda berdua. Mungkin ini pun makanya kami sendiri seperti ini sudah masuk kegiatan yang jauh dari pandangan saya, sudah kegiatan digital ini. Iya. Makanya saya sangat berterima kasih. Ini adalah contoh untuk membangun desa Binakal bagaimana lebih baik lagi, dan saya upayakan lebih baik dari desa-desa yang lainnya, karena Binakal sendiri adalah ibu kota kecamatan Binakal. Makanya kami sangat berterima kasih atas ide ini. Mudah-mudahan berikutnya lebih dan lebih gitu. Terima kasih. Ya, mungkin ada kritikan nih, Lirawati, yang ingin disampaikan. Sebetulnya kalau kritikan semuanya jangankan orang yang melakukan, karena kalau prinsip saya orang punya salah itu orang yang berbuat. Betul. Kalau tidak berbuat tidak punya salah. Makanya kalau orang bisa ngeritik berarti dia hanya tahu mengeritik, tak tahu berbuat. Makanya mari kita sama-sama berbuat. Ya, mungkin terakhir, Lirawati, apakah video ini bisa di-upload di konten YouTube seperti itu? Harapan saya dengan kami kalau sekarang hanya bertiga bicara ini, apa gunanya kalau tidak diupload ke masyarakat Binakal? Iya. Artinya kan bisa dikonsumsi masyarakat bisa luar. Dijadikan pedoman, bisa dijadikan pilihan yang mana kira-kira dari 4 calon yang ada sekarang, masyarakat Binakal punya hak dan kewajiban untuk memilihnya. Ya, mungkin itulah tadi bincang-bincang kita dengan calon kepala desa nomor urut 4, Lirawati. Sebenarnya pada kesempatan kali ini banyak yang ingin kita kupas dan kita bahas, karena mengingat waktu yang sangat terbatas, untuk tidak memungkinkan melanjutkan pembahasan kita pada kali ini.
Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kali ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan etika saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi